Dr. Benata Hardani lahir 14 Mei 1989. Ibu dari Muhammad Harsha dan Nendra telah melalui proses panjang dalam upaya memperjuangkan kesehatan belahan jiwanya yang terdiagnosa DiGeorge Syndrome atau kelainan genetik langka. Ia dan putranya pun pernah menelan pil pahit ditolak penanganannya di beberapa rumah sakit. Kegigihannya yang tak pantang menyerah demi kesembuhan Harsha menginspirasi banyak orang, mengantarkannya meraih penghargaan sebagai wanita inspiratif Kota Palembang 2019. Beragam perjalanan dan lika-liku dalam pengobatan Harsha pun ia tulis dalam buku yang berjudul Anakku Guruku, bersama beberapa orang tua lainnya yang memiliki buah hati dengan kasus kelainan langka di Indonesia. Kini, ia aktif berbagi dan berkontribusi dalam Yayasan Little Heart Foundation dan Indonesia Rare Disorders guna berbagi pengalaman bersama orang tua yang memiliki buah hati dengan kasus yang sama. Dan saudara, inilah Anakku Guruku dalam Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasir Rustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Bukan Basa-Basi. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan salah seorang sahabat saya, yakni Dr. Benata Hardani yang merupakan ibunda dari Harsha yang terdiagnosa mengalami kelainan langka yang bernama DiGeorge Syndrome. Seperti apa perjuangan kemudian juga memotivasi teman-teman lainnya yang di luar sana yang memiliki anak begitu yang membutuhkan perhatian khusus. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok Ben, apa kabar? Alhamdulillah baik. Udah lama gak ketemu ya? Ya, udah bertahun-tahun ya. Sekarang sibuk apa ini, Dok? Masih aktif sebagai dokter umum di klinik swasta dan praktek pribadi dan melayani konsultasi online juga. Ya, Dok Ben ini sebelumnya juga dikenal sebagai salah seorang bujang gadis Palembang. Iya, dulu kenalnya di Bujang. Iya, betul. Tapi sehat sekarang ya, Dok ya? Alhamdulillah. Hari ini kita mau berbagi cerita tentang Dok Ben seperti apa perjuangannya, perjalanannya, kisah hidupnya bersama sang Harsha ya, begitu. Kita tahu bahwa Dok Ben juga senantiasa membagikan ceritanya di media sosial begitu. Tapi Harsha ini anak istimewa yang memiliki bawaan begitu dari lahir. Ini DiGeorge Syndrome masih asing begitu didengar di telinga kita. Seperti apa sih ini, Dok? Jadi ini adalah suatu kelainan langka yang prevalensinya itu cuma 1 berbanding 2.000 per kelahiran hidup. Nah, jadi ada sedikit potongan kecil yang hilang pada kromosom nomor 22. Itulah kenapa disebut DiGeorge Syndrome. Sehingga terjadilah mutasi-mutasi atau kelainan-kelainan yang muncul pada organ tubuh. Itu didiagnosa setelah lahir? Sebetulnya ini bisa didiagnosa sebelum lahir dengan pemeriksaan amniosentesis. Tapi untuk kasus Harsha ini tidak terdiagnosa, jadi baru terdiagnosa itu pada usia 25 hari kemarin. Pada usia 25 hari, tanda yang muncul pertama sekali itu apa? Jadi Harsha tuh lahir fine, baik-baik saja. Lalu pada hari kelima muncul tanda-tanda gagal jantung, yaitu lemas, biru, sesak nafas. Jadi kita langsung larikan ke ICU pada saat itu dan didiagnosa ada kelainan jantung. Tapi waktu itu belum tahu penyebab kelainan jantungnya ini apa. Lalu kemudian kita bawa ke Singapura dengan ambulans air karena memang kondisinya waktu itu sudah kritis ya gitu. Ketika sampai di Singapura baru terdiagnosa itu DiGeorge Syndrome dan tidak hanya kelainan jantung saja yang dia miliki, tapi ada kelainan-kelainan pada organ lainnya di saluran cerna, bentuk kaki, tulang belakang, dan juga ada sedikit gangguan pada neurobehaviornya juga. Itu kelainan-kelainan yang ditimbulkan oleh si DiGeorge Syndrome tadi. Iya, jadi konsepnya adalah kromosom itu adalah materi penyusun gen dan pada akhirnya gen itu akan menyusun sel-sel tubuh. Jadi ketika ada potongan kromosom yang hilang, artinya zat-zat penyusun tubuh tersebut akan tidak sempurna gitu. Sehingga organ-organ juga akan berfungsi tidak sempurna.
pada saat itu apa yang dibayangkan ketika mendengar dokter menjelaskan bahwa ternyata Harsha memiliki kelainan bawaan begitu? Ya tentunya kalau yang dipikiran yang pertama ya pasti sedih ya, sebagai ibu kita punya anak baru lahir begitu, tapi ya berusaha untuk survive lah ya, kita berusaha memperjuangkan, namanya anak bagaimanapun ya harus diperjuangkan. Kalau kita bisa melihat, kalau Bapak Mirsa bisa mengikuti apa yang dibagikan Dok Ben di media sosial, begitu besar perjuangannya dan begitu complicated begitu seperti itu. Tapi ada semangat di situ yang bisa kita lihat bersama pemirsa bahwa ibu ini memang tidak akan menyerah begitu saja begitu dengan keadaan. Sebenarnya setiap langkah yang diambil untuk Harsha itu berdasarkan apa sih? Yang pertama sih harus berdasarkan research ya, berdasarkan penelitian, berdasarkan pasien-pasien sebelumnya. Untuk di Indonesia sendiri sekarang kan Harsha single survivor. Jadi single survivor. Iya, jadi yang kena udah ada beberapa anak, tapi yang bertahan hidup sampai sekarang baru Harsha gitu. Saya ini update terakhir sih tahun lalu ya, saya belum update untuk yang terakhir apakah ada kelahiran baru atau enggak gitu. Tapi kalau untuk Harsha sendiri ya masih diperjuangkan lah sampai sekarang begitu. Tapi kalau kita melihat secara kasar mata begitu tidak ada yang beda antara Harsha dan anak-anak lain seusianya. Bahkan saat ini sudah bisa membaca, menulis, sudah bercita-cita menjadi seorang astronot ya. Bagaimana? Pernah bermimpi nggak ternyata anaknya yang mungkin kemarin itu sudah banyak sekali perjuangannya hingga akhirnya punya cita-cita menjadi seorang astronot. Sebelumnya terbayangkan? Nggak terbayang. Mungkin kalau saya bisa bicara sama saya 6 tahun atau 5 tahun yang lalu, saya bakal bilang chill aja lah Ben, udah gitu. Anak kamu akan baik-baik aja nantinya. Tapi yang pasti ya dengan perjuangan yang tidak mudah juga ya gitu. Iya betul. Yang terberat adalah pada saat operasi yang pasti, dan keseharian sih kita masih keep up terapi, terus masalah dietnya diatur, masalah segala macam obat-obatan rutin tidak boleh putus begitu. Ya jadi dan juga karena kelainannya cukup banyak ya, jadi ada cukup banyak aspek yang harus di follow up gitu. Jadi kadang-kadang kita kehabisan waktu, kita baru follow up yang ini, ini udah harus follow up lagi, ini udah harus follow up lagi. Itu sih paling yang sedikit melelahkan ya. Dan juga karena ini kan kelainan langka, di Indonesia masih belum banyak yang tahu. Jadi saya harus berkonsultasi dengan dokter-dokter yang ada di US, di Europe yang lebih pro masalah ini. Dan ini jadi kadang membutuhkan waktu midnight time gitu ya. Gitu. Jadi saya memang terbiasa melayani konsultasi online juga midnight time, jadi harus merelakan waktu istirahat malam biasanya. Tapi untuk perkembangan Harsha yang luar biasa, semuanya terbayar lunas begitu ya. Ya, pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami usai jeda pariwara berikut ini. Bukan basa-basi, masih akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-Basi, masih bersama Dr. Benata Hardani. Dok Ben, kita lanjutkan kembali. Jadi sampai sejauh ini Harsha sudah mengalami beberapa kali operasi sih sebenarnya. 2 kali operasi jantung. 2 kali operasi jantung. Yang pertama itu ketika usia 25 hari. 25 hari. Iya. Masih bayi. Yang kedua itu ketika usia 2 tahun 3 bulan. Dan masih ada lagi lanjutannya. Nanti sudah ada, maksudnya sudah direncanakan, dijadwalkan begitu untuk kelanjutan operasi? Untuk yang ketiga ini masih diperjuangkan ya, karena memang kasusnya cukup sulit, perlu pendapat expert dari berbagai negara, dan saya belum menemukan dokter yang tepat untuk bisa menghandle ke depannya. Tapi semoga saja bisa dihandle dengan dokter yang kemarin, yang terakhir yang dari US. Dari semua perjalanan ini, di titik mana sih Dok Ben itu merasa bahwa sangat berada di titik yang jauh sekali dari harapan begitu untuk memperjuangkan perkembangan Harsha? Maksudnya jauh sekali dari harapan, apakah ini maksudnya
kapan saya menyerah atau kapan saya Tentunya tidak menyerah ya, tentunya seorang ibu tidak menyerah, tapi maksudnya begitu berat, begitu mungkin menjumpai dokter dan lain sebagainya, ataupun juga perjuangan untuk bisa mendapatkan ditangani oleh orang yang tepat seperti apa? lebih beratnya itu adalah mencari solusi sih gitu. Jadi setiap masalah itu belum tentu selalu ada jawabannya pada Harsha. Jadi saya harus mencari solusi, meminta berbagai pendapat expert dan juga berkonsultasi ya dengan orang-orang yang terdahulu, pasien-pasien terdahulu, dan memang kondisinya kan sangat langka di Indonesia. Jadi saya selalu konsul keluar. Tapi di sini ini kadang-kadang kita ada jatuhnya, ada senangnya, tapi lebih sering jatuhnya memang. Dan untuk mencari dokter yang kompeten pastinya, karena masalah dokter ini kan untuk mengerjakan operasi Harsha itu kan kasusnya masih langka dan sulit gitu. Jadi saya untuk operasi kedua kemarin memang sempat ditolak di berbagai negara. Terus juga pada akhirnya ada satu dokter dari Amerika yang menyanggupi untuk mengerjakan operasi Harsha di Malaysia gitu. Jadi di situ dikerjakan dan alhamdulillah berhasil, tapi dengan catatan masih harus ada upcoming surgery lagi, gitu. Masih harus ada operasi. Dan dokter yang menangani pada saat itu apakah masih terus memfollow up seperti apa perkembangan Harsha? Apa pendapatnya setelah melihat perkembangan Harsha begitu menyenangkan begitu? Iya, saya masih keep up untuk kirim foto setiap ulang tahun, setiap apa, tapi memang mungkin pasien beliau banyak dan sekarang keterbatasan usia dan masalah pandemik juga, jadi belum ada garansi untuk operasi lanjutan itu akan dihandle beliau lagi gitu. Kemudian kalau kita melihat bahwa memang stimulasi yang diberikan kepada Harsha ini betul-betul terfokus begitu ya. Bisa kita Dok Ben juga aktif sekali membagikan perkembangan Harsha di media sosial, seperti apa Harsha diajarkan untuk berjalan begitu, dilatih di treadmill. Ini sebenarnya seperti apa sih pola stimulasi yang diberikan begitu? Iya, salah satu konsep yang paling berat juga adalah stimulasi. Harsha mulai terapi dari usia 2,5 bulan. Itu karena dia ini punya kondisi imunokompromis yang memang rentan gitu. Apalagi anak habis operasi jantung memang selalu lebih rentan kondisi sistem imunnya. Dan Harsha ini punya kelainan di mana dia tidak punya paratiroid, tidak punya kelenjar timus gitu. Jadi ketika dia tidak punya kelenjar timus, sistem imun akan lebih turun gitu. Karena pada anak sistem imun itu diproduksi di kelenjar timus gitu. Nah, di sini saya agak kesulitan ya. Waktu usia 2,5 bulan itu saya pertama mulai terapi itu di Singapura. Namun pada saat kembali ke Palembang ini saya agak kesulitan gitu. Pada akhirnya saya memanggil ada terapis untuk datang ke rumah begitu, dan ini kan ada agak sedikit perjuangan di sini sih, karena ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang bersedia, ada yang tidak gitu. Jadi perjuangannya juga adalah memberikan stimulasi, dan alat-alat untuk stimulasinya ini juga sulit ternyata dicari gitu. Beberapa saya mesti pesan dari US, dan tiba-tiba masalah di pengiriman, cukainya, harus mencari orang yang bersedia untuk membawakan ke sini. Tapi kalau saya pikir-pikir memang selalu Tuhan kasih jalan sih pada akhirnya ya gitu. Pada akhirnya itu di saat saya hampir menyerah atau saya hampir bilang udahlah nggak usah, atau saya bilang udah deh cukup segini aja, itu selalu nanti Tuhan kasih jalan. Jadi kalau sekarang untuk operasi ketiga Harsha saya masih buntu, saya yakin nanti Tuhan kasih jalan. Karena memang semangat itu dan harapan itu pasti selalu ada. Betul. Tapi apakah pernah hampir menyerah? Sering. Apalagi saat-saat dimana lagi kondisi begini, lagi pandemi, lagi kita serba keterbatasan ya. Orang-orang mau membantu kita terhalang pandemi, orang-orang mau lebih mempelajari, tiba-tiba oh pasiennya banyak, dokter-dokter yang di sana, dokter-dokter yang di sana terinfeksi COVID gitu. Bagaimana saya mau berkonsultasi lebih lanjut gitu. Jadi ya keterbatasannya di sini sih kadang-kadang. Dan memang untuk kedepannya itu saya yakin pasti nggak mudah, masih banyak lagi perjuangan yang harus saya lakukan. Tapi ya namanya anak kan harus diperjuangkan. Iya.
Betul, betul sekali. Tapi kalau saat ini treatmentnya kepada Harsha masih sama begitu ya dengan anak-anak kebanyakan, karena kalau melihat dari perkembangannya sepertinya bisa sama seperti itu, tidak ada yang beda antara Harsha dan anak-anak seusianya. Oke, jadi kalau untuk bicara masalah stimulasi plastisitas otak itu kan dari lahir sampai dengan usia 4 tahun. Jadi ketika anak berkebutuhan khusus membutuhkan stimulasi, waktu terbaik itu adalah waktu 0 sampai dengan 4 tahun. Di situ harus betul-betul maksimal. Saya sangat maksimalkan di situ dan untungnya kemarin belum pandemi ya pada saat Harsha usia 0 sampai 4 tahun dan sekarang usianya 5 tahun, jadi kita sekedar maintenance untuk terapinya gitu. Dan ini memang selama pandemik agak terhalang ya, karena kita nggak bisa ke rumah sakit, kita nggak bisa keluar negeri untuk kontrol, kita nggak bisa karena kan close border dan segala macam. Jadi untuk sekarang cukup terhalang sih perjuangannya untuk Harsha, tapi diharapkan dengan berakhirnya pandemi akan bisa dimulai kembali. Baik, Bene juga saat ini aktif begitu ya untuk berbagi bersama teman-teman di luar sana yang juga membutuhkan. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda pariwara berikut ini bukan basa-basi masih akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-basi. Ya Dok, kita lanjutkan kembali ya Dok Ben ya. Kemudian saat ini Dok Ben juga sering berbagi bersama ibu-ibu yang membutuhkan, orang tua yang membutuhkan dalam foundation yang bergerak di bidang hal yang sama. Ini seperti apa ceritanya? Jadi ada dua jenis ya yang saya geluti sekarang. Yang pertama itu adalah Indonesia Rare Disorder. Itu adalah perkumpulan untuk anak-anak dan keluarga yang mengalami kelainan langka. Jadi di sini kan banyak sekali kelainan langka yang belum terdiagnosa dikarenakan memang pemeriksaannya itu sangat mahal atau tidak tersedia di Indonesia. Di sini kita bantu untuk fasilitasi pemeriksaannya, kita rangkul dan kita semangatin, kita bantu untuk follow up bagaimana perkembangan anaknya, apa saja masalahnya gitu. Dan di sini kita bantu yang paling utama sih kita bantu untuk pemeriksaan ya. Kita bantu cari dana CSR untuk bisa memeriksakan agar kondisi anaknya itu benar-benar jelas ini sindromnya apa, ada delesi di mana, ada kelainan genetik di mana gitu. Dan untuk yang kedua itu namanya adalah Little Heart Foundation. Ini sebetulnya bukan saya sendiri, tapi ada beberapa orang tua yang memiliki anak dengan kelainan jantung, tepatnya ada 10. Kita semua sama-sama sepakat untuk membuat yayasan untuk bisa membantu anak-anak yang kondisinya sama dengan anak-anak kita dengan kelainan jantung, tapi yang tidak mampu. Jadi kita kirim beberapa untuk operasi di India, ada juga yang di Jakarta. Kita evaluasi berdasarkan kasusnya dan juga berdasarkan keterbatasan. Jadi kadang-kadang banyak juga yang bilang, kan ada BPJS Dok, bagaimana gitu. Tapi pada kenyataannya itu anak-anak ini tidak semuanya bisa tercover BPJS. Dan juga beberapa kasus mereka kadang-kadang tidak memiliki kakak, sedangkan kasusnya sudah urgent harus operasi gitu. Jadi di situ itu yang kita bantu. Sejauh ini yang dibantu sudah cukup banyak ya. Saya tidak bisa menghitung berapa, tapi di sini kita juga minta dari donatur-donatur, dari dana-dana CSR untuk bisa terus melanjutkan program walaupun selama pandemi. Baik, Dok, kemudian sempat menulis buku Anakku Guruku. Nah, itu seperti apa? Iya, jadi buku Anakku Guruku ini konsepnya adalah sharing session saja sih gitu. Untuk orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus menceritakan bagaimana perjuangannya dari awal sampai akhir. Di situ ada beberapa cerita. Untuk Harsha salah satu top story-nya di situ, dan di situ saya juga menceritakan dari awal perkembangan Harsha sampai dengan buku itu terbit sekitar Harsha usia 3 tahun. Waktu itu Harsha belum operasi, sekitar usia 2-3 tahun ya, waktu itu Harsha belum operasi kedua sih, dan sekarang memang lagi direncanakan dan direncanakan untuk buku selanjutnya gitu. Jadi mungkin bisa ditunggu kelanjutannya. Iya, kalau misalnya melihat yang perjuangan yang sudah dilakukan bersama, kemudian juga ke depan si Harsha ini kan sudah memasuki usia sekolah ya. Iya, betul. Nah, ini nantinya apakah Harsha akan
bisa dimasukkan begitu, dimasukkan ke sekolah yang seperti seusianya begitu? Apakah memang harus diberikan ekstra stimulasi? Jadi untuk sekolah ini agak cukup tricky ya. Harsha itu memang butuh perhatian khusus yang memang agak sulit didapatkan di sekolah umum gitu. Tapi kemampuannya sejauh ini so far bisa mengikuti anak-anak seusianya. Pada usia 5 tahun dia bisa membaca, menulis, berhitung sama seperti anak seusianya. Tapi memang dia butuh perhatian khusus gitu karena tantrumnya kadang-kadang masih ada gitu. Terus kadang-kadang juga behaviornya yang agak-agak tidak baik itu masih suka muncul. Jadi sebetulnya saya memikirkan konsep sekolah stimulasi sih buat Harsha. Ini masih dicoba cari. Kebetulan sekarang ada salah satu sekolah yang bisa memfasilitasi untuk sekolah stimulasi. Tapi ini baru sampai jenjang TK. Nah, jadi saya masih mencari untuk jenjang SD-nya kira-kira apakah saya homeschoolingkan di rumah dengan stimulasi terapis atau saya bisa menemukan sekolah stimulasi yang baik nanti. Ya, karena memang harus tepat juga seperti stimulasi yang sudah diberikan sejak Harsha lahir begitu. Kalau melihat sekarang perkembangan Harsha, apa sih harapan Dok Ben? Tentunya terkait perkembangan Harsha, kemudian juga tumbuh kembangnya dan lain sebagainya. Mungkin juga cita-citanya menjadi seorang astronot. Ini menarik sekali kalau sudah melihat Harsha membagikan Dok Ben membagikan cerita tentang Harsha dan segala sesuatu tentang astronot. Sepertinya dia sangat antusias begitu ya. Ya, semua planet hafal. Hafal semua planet. Jadi kalau untuk saya pribadi, kita sebagai orang tua pengennya cuma biar yang paling utama tuh anak bisa hidup sih gitu. Jadi kadang-kadang saya suka bicara tentang Harsha itu lebih ke Harsha tolong hidup selama mungkin. Mama nggak akan minta Harsha begini, begitu, tapi tolong hidup selama mungkin, temenin mama di dunia selama mungkin. Karena yang paling berharga itu adalah Harsha. Apa yang bisa dibagikan kepada orang tua yang mungkin saat ini juga sedang berjuang? Jangan menyerah ya, walaupun sebenarnya jangan menyerah tuh sulit sekali. Kadang-kadang kita sudah di titik dimana kita nggak punya apa-apa lagi, kita nggak ngerti harus apa lagi. Tapi sebisa mungkin jika kamu berpikir untuk menyerah, coba diam, kemudian berjuang sekali lagi dan bilang ini sekali lagi saja. Ketika sudah tidak sanggup, bilang sama diri sendiri, sekali lagi saja perjuangkan. Dan kadang-kadang Tuhan itu kasih jalan di titik di mana sekali lagi terakhir kita itu. Jadi setelah kita ingin menyerah, kita bilang pada diri kita bahwa coba sekali lagi. Setelah itu coba lagi sekali lagi begitu. Kemudian Dok Ben juga menginspirasi banyak orang, sempat juga mendapatkan penghargaan wanita inspiratif ya. Palembang itu seperti apa itu, Dok, ceritanya? Kalau itu sih konsepnya lebih dari foundation dan juga Indonesia Rare Disorder ya, dari apa-apa yang sudah saya lakukan di yayasan dan juga di perkumpulan begitu. Ini Dok Ben juga menjembatani begitu ya, menjembatani orang tua yang memang membutuhkan seperti apa-apa yang harus ia lakukan begitu. Kasus juga dari Sumsel gitu, walaupun tidak dari kota, dari daerah kita kirim untuk operasi di luar dan juga untuk pemeriksaan genetik. Oke, baik. Tentunya saya yakin Harsha ketika sudah besar nanti pasti berpikir bahwa saya ini sangat beruntung sekali memiliki ibu seperti Dok Ben begitu ya. Pasti dia sangat, ketika dia sudah mengerti nanti Harsha akan bersyukur sekali bisa mendapatkan orang tua seperti Dr. Ben. Dok, terima kasih sekali atas waktunya ya. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Terima kasih juga sudah menginspirasi banyak orang. Kemudian juga terima kasih sudah senantiasa berbagi cerita mengenai seperti apa perkembangan Harsha dan juga membantu orang tua lain di luar sana yang juga mungkin sedang kebingungan kemana mereka harus berkonsultasi dan langkah apa yang harus ditempuh. Terima kasih, semoga Harsha semakin baik perkembangannya, kemudian juga cita-cita astronotnya mudah-mudahan semakin terasa. Mendoakan ya. Iya, baik. Terima kasih ya Dok Ben sekali lagi. Ya pemirsa, demikian bukan basa-basi hari ini. Akhirnya saya Wima Yas Rustam pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dok.